Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan hari ini kita akan saya akan mempresentasikan materi terkait dengan spektrofotometri UV-Vis. Kita langsung saja. Saya share screen. Teman-teman sekalian, silakan perhatikan. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah spektrofotometri UV-Vis, dan teman-teman bisa kita komunikasi juga via sosial media di Instagram saya Muammar_Fawaz. Komunikasi bisa via chat atau direct message juga bisa. Oke, kita langsung saja. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa spektrofotometri UV-Vis itu bagian daripada teknik spektroskopi, di mana UV-Vis spectrum results from the interaction of the electromagnetic radiation in the UV visible region with molecules, ion, or complexes. Jadi we can say that spektroskopi itu prinsipnya adalah interaksi antara electromagnetic radiation atau radiasi elektromagnetik dengan sampel yang bisa berupa molecules, ions, atau complexes. Complexes itu bisa juga kita kategorikan sebagai mixture. Kemudian it forms the basis of analysis of different substances such as inorganic, organic, and biochemicals. Jadi interaksi tersebut dapat berupa interaksi atau interaksi antara senyawa-senyawa inorganik atau anorganik, kemudian interaksi senyawa organik, dan juga interaksi dengan biochemicals atau biokimia. These determinations find application in research, industry, clinical laboratories, and in the chemical analysis of environmental samples. Jadi penggunaan spektroskopi ini itu sangat luas, tidak hanya di bidang pendidikan seperti kita saat ini, dan juga bukan hanya pada bidang research yang ada di institusi pendidikan, tetapi juga metode ini digunakan dalam penelitian-penelitian di luar kampus atau juga bisa dimanfaatkan untuk analisis kualitas lingkungan. Kadang kita menggunakan analisis kandungan logam berat pada perairan tertentu atau cemaran logam berat pada sampai ikan dan sebagainya, biota-biota laut, itu dengan menggunakan teknik spektroskopi. Nah, lanjut. Nah, ini adalah range radiasi elektromagnetik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk radiasi visible atau sinar tampak itu berada pada range di atas 400 sampai 700 nanometer. Jadi itu adalah wavelength untuk sinar visible. Sementara untuk sinar ultraviolet itu pada kisaran 200 sampai 400 nanometer. Jadi radiasi elektromagnetik itu bervariasi, ya. Ada juga radiasi, di sini kita melihat ada radio waves. Radio waves itu pada kisaran 1 sampai 10 nanometer. Kemudian ada TV waves. Teman-teman bisa lihat ini kisarannya. Kemudian ada microwaves pada wavelength sekian. Kemudian infrared radiation itu berarti infrared itu di bawah radiasi visible, ya. Kemudian setelah itu naik ke ultraviolet, seperti tadi saya jelaskan, ultraviolet itu pada kisaran 200 sampai 400, kemudian ada X-ray, kemudian ada gamma ray dan cosmic ray. Nah, untuk bidang penelitian kita di sini banyak menggunakan wilayah panjang gelombang ini, ya. Infrared, visible light atau visible, kemudian ultraviolet, kemudian ada X-ray. Nah, itu yang sering kita gunakan. Kemudian daerah ini sama aja, ya, pengertiannya.
Ini pembagian lambda max-nya atau rentan panjang gelombangnya, sorry. Maksud saya rentan panjang gelombangnya. Kalau untuk ultraviolet tadi 280 sampai 400 nanometer, kemudian visible dari 400 sampai 800. Ya, ini ada referensi mengatakan 700, ada juga yang mengatakan 800. Kemudian infrared 2,5 mikrometer sampai 15 mikrometer. Kemudian ada di sini wilayah microwave, kemudian radio. Untuk nuclear magnetic resonance itu berada pada range panjang gelombang ini 1 meter sampai 5 meter. Ya, oke. Jadi untuk kuliah kita pada hari ini, range panjang gelombang yang digunakan untuk ultraviolet dan visible, teman-teman sudah bisa bedakan. Kalau ultraviolet sendiri, range-nya 280 sampai 400, ada juga yang mengatakan 200 sampai 400, itu fleksibel saja, yang jelasnya dia di bawah 400. Kemudian untuk visible itu antara 400 sampai 800, atau ada juga yang mengatakan 400 sampai 700. Itu depend on you, depend on the reference. Which reference do you use? I think no problem for these differences. And then next, daerah tampak atau visible ini sudah berulang ya. I just want to remind you again that the range for the ultraviolet, the visible range for the wavelength itu 400 sampai 700. Nah, I think it's same with the previous slide. And the next, what is the spectrophotometry? Jadi tadi itu adalah spektroskopi. Spektroskopi ya metode yang digunakan dengan menggunakan prinsip interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel yang dapat berupa molekul, ion, ataupun komplekses. Kemudian spektrofotometri didasarkan pada prinsip absorpsi, atau dalam hal ini juga dikenal dengan penyerapan foton oleh analit. Analit itu adalah sampel yang kita analisis. Pada metode spektrofotometri, larutan sampel menyerap radiasi elektromagnetik. Jadi coba adik-adik bayangkan ketika ada sampel, kemudian kita masukkan ke dalam alat, kemudian alat tersebut memberikan sinar, terhadap sampel tersebut, dan kemudian sampel itu akan menyerap radiasi elektromagnetik sesuai dengan panjang gelombang sampel yang ada atau komponen kimia yang ada di dalam sampel tersebut, dan di mana jumlah yang diserap itu sejalan dengan konsentrasi yang ada di dalam larutan. Artinya semakin pekat konsentrasi larutan, maka semakin besar jumlah cahaya yang diserap oleh sampel. Nah, kalau terkait dengan istilah, kalau spektrofotometri itu disebut dengan metode karena ada metri ya perbedaannya. Kemudian yang kedua spektrofotometer itu alat. Jadi kalau meter alat, kalau metri metode. Next, spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari absorpsi atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, ini adalah salah satu contoh alat spektrofotometer. Ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Diawali dengan di sini secara ringkas kita gambarkan. Di sini ada light bulb itu artinya tempat sampel di sini. Kemudian ada monokromator untuk memilih panjang gelombang lambda max. Kemudian ada sampel di sini. Kemudian artinya sampel tadi sudah dimasukkan ke dalam alat, kemudian monokromator memilih panjang gelombang yang cocok, kemudian sampelnya dialiri oleh panjang gelombang tersebut, kemudian dideteksi oleh detektor, and then detects how much of the light was absorbed by the sample. Jadi detektor akan mendeteksi berapa jumlah atau sebanyak apa cahaya yang diserap oleh sampel tersebut. Nah, akan keluar dalam bentuk absorban. Berapa absorbannya? Nah, selesailah penggunaan alat spektrofotometer. Kemudian tujuan spektroskopi itu, pemanfaatan spektroskopi itu dapat digunakan untuk analisis kualitatif, juga bisa untuk analisis kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang dapat atau yang sudah diketahui. Dalam artian, misalnya dalam sampel saya curigai ada komponen flavonoidnya, maka
saya bisa mendeteksi flavonoid total dengan menggunakan standar quercetin misalnya. Jadi kan sudah diketahui komponen kimianya, misalnya saya ingin menganalisis jumlah quercetin di dalam sampel tersebut. So it's okay, no problem to perform the quantitative determination. So we can say that the spectroscopy can be used to determine the qualitative analysis atau to perform the qualitative analysis and also to perform the quantitative determination atau quantitative analysis. Jadi ada dua ya, kualitatif and kuantitatif. Nah, yang ketiga adalah spektro juga biasa digunakan untuk characterization of structure, elusidasi struktur menjadi bagian daripada penggunaan alat spektroskopi dengan melihat jumlah energi atau level energi dan transisi daripada sampel yang kita ukur pada alat spektro tersebut. Siapakah yang menggunakannya? Nah, ini saya kira teman-teman bisa baca sendiri, ada dari academic, teaching, biology, and so on. Yeah, you can read this item, who uses the spectrophotometers, and jenis spektroskopi itu kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah spektroskopi sinar X. Jadi di lab-lab yang sudah lengkap dengan alat X-ray-nya itu menggunakan metode spektroskopi sinar X. Kemudian ada spektroskopi UV visible seperti yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian ada infrared. Kemudian ada nuclear magnetic resonance yang ya untuk menentukan jumlah atom karbon maupun proton pada suatu senyawa. Dan ada juga yang dikenal dengan istilah spektrometri massa untuk menentukan massa jenis daripada suatu sampel. Next, jenis transisi dalam spektroskopi. Di sini kita bisa lihat ada X-ray, jenis transisinya itu adalah bond breaking, kemudian ada ultraviolet dan visible, transisi elektronik, kemudian infrared itu transisi vibrasional, dan microwave itu rotasional, kemudian radiofrekuensi itu nuclear spin. Jadi model-model energi yang ditimbulkan dari adanya interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Ini adalah transisi energi transisi yang dihasilkan berdasarkan alat metode yang digunakan. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Kalau X-ray itu bond breaking, kemudian ada ultraviolet visible dengan transisi elektronik, infrared dengan vibrasi, kemudian microwave dengan rotasi, kemudian radiofrekuensi atau ini contohnya adalah karbon NMR maupun proton NMR itu menggunakan transisi energi nuclear spin atau electronic spin. Jadi bahasanya berbeda ya. Nanti ada pembahasan khusus untuk membahas perbedaan-perbedaan ini. Hubungan antara energi dan radiasi elektromagnetik, ini electromagnetic radiation (EMR), di mana energi itu energi itu sama dengan universal constant, dalam hal ini adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensi. Jadi ada hubungan antara jumlah energi yang dihasilkan dengan konstanta Planck dan frekuensi. Kemudian the radiant power of beam, jadi ini juga ada hubungannya dengan beam. Jadi ada terkait dengan beam, ada yang single beam, ada yang double beam dan sebagainya. Itu nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa hubungan antara energi dengan konstanta Planck dan frekuensi daripada radiasi elektromagnetik yang dihasilkan atau interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel yang kita uji. Nah, ini tadi sudah ya berulang, spektroskopi UV itu panjang gelombangnya 200 sampai 400 nanometer. Ini secara visual namanya juga spektroskopi UV, ini panjang gelombangnya tidak bisa kita lihat secara kasat mata, sehingga sampel yang dideteksi pun adalah sampel-sampel yang tidak berwarna. Kemudian spektroskopi visible itu untuk panjang gelombang yang visible yang bisa kita lihat tadi ada berwarna-warna ya, warna
di slide sebelumnya. Nah, itu untuk senyawa yang berwarna alami atau senyawa yang dibuat berwarna. Jadi, untuk sampel yang tidak berwarna itu tidak bisa dideteksi dengan menggunakan area panjang gelombang visible. Jadi, sampel yang tidak berwarna kita arahkan kepada area panjang gelombang UV. Oke. Nah, ini adalah sifat eksitasi elektronik. Nah, ini teman-teman mungkin bisa baca saja. Jadi ketika ada interaksi antar sampel dengan radiasi elektromagnetik, maka akan terjadi yang namanya eksitasi. Eksitasi itu adalah pergeseran energi pada tingkat yang lebih tinggi. Ini sebagai hasil dari penyerapan energi. Maka atom-atom molekul akan dieksitasi. Eksitasi dari keadaan energi dasar ke level energi yang lebih tinggi. Jadi bergeser energinya karena adanya radiasi elektromagnetik. Nah, proses ini bersifat kuantitasi yang berarti bahwa electromagnetic radiation yang diserap itu mempunyai energi yang sama dengan perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Jadi, impact dari adanya radiasi elektromagnetik itu adalah pergeseran energi dari energi dasar ke energi yang lebih tinggi sehingga disebut dengan eksitasi. Nah, ini adalah gambaran terjadinya eksitasi atau pergeseran energi dari energi dasar ke energi yang lebih tinggi. Gambaran di grafik yang pertama kita bisa melihat energi 1, 2, 3 terus meningkat karena adanya radiasi elektromagnetik. Beginilah kira-kira gambarannya. Energi yang paling tinggi maka dia akan menghasilkan panjang gelombang yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, kemudian lama-kelamaan akan turun. Inilah yang disebut dengan lambda max ketika kita menemukan energi paling tingginya pada panjang gelombang sekian atau yang disebut dengan lambda max karena adanya proses eksitasi. Ini adalah tingkat energi dan transisi. Nah, nanti kita diskusikan saja setelah teman-teman membaca. Ini sama ya. Untuk atom spektrum absorpsi berupa satu garis. Nah, ini kalau kita melihat dalam bentuk pita, maka spektrum berupa garis ini merupakan lambda max daripada suatu sampel. Nah, serapan UV-Vis. Jadi apa yang mempengaruhi serapan pada panjang gelombang UV maupun visible? Yang pertama adalah adanya gugus-gugus penyerap. Gugus penyerap ini yang juga biasa dikenal dengan gugus kromofor dan auxokrom. Itu yang pertama. Jadi ketika di dalam sampel itu terdapat senyawa yang memiliki gugus kromofor dan auxokrom, maka itu akan menimbulkan serapan radiasi elektromagnetik. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pelarut. Jadi serapan itu juga dipengaruhi oleh pelarut yang kita gunakan. Ada pelarut yang mengganggu serapan sampel terhadap radiasi, ada juga yang tidak mengganggu. Kemudian ada pengaruh suhu. Suhu juga berpengaruh terhadap serapan radiasi elektromagnetik. Apakah kita menggunakan suhu ruang atau perlu dipanaskan terlebih dahulu atau menggunakan suhu 37 derajat misalnya. Kemudian yang keempat adalah pengaruh ion. Ion-ion di dalam sampel pun sangat menentukan berapa jumlah serapan radiasi terhadap sampel yang kita gunakan atau kita analisis. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus kromofor? Karena yang pertama tadi adalah gugus-gugus, maka kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya. Yang ciri-cirinya, kromofor itu memiliki ikatan yang tidak jenuh. Tidak jenuh itu adalah terkonjugasi atau ikatan yang berselang-seling, ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Contoh ciri-cirinya ya. Kemudian gugus auxokrom adalah atom atau gugus yang mampu meningkatkan intensitas serapan UV-Vis, yang mana gugus auxokrom ini mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi senyawa-senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas maka itu dapat mempengaruhi
serapan pada UV dan visible, sinar UV dan visible. Nah, ini adalah contoh-contoh gugus penyerap. Contohnya untuk gugus kromofor ada acetylated. Nah, ini adalah gambaran ikatan rangkap terkonjugasinya. Ya. Ya, karena ini laptopnya lowbat. Maaf ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh-contoh gugus kromofor. Misalnya ketika senyawa tersebut atau kompon tersebut mengandung gugus acetylated atau seperti gambaran ini, ikatan rangkap tunggal, yang mana rangkap 3 dan tunggal, itu lambda max-nya pada kisaran 175 sampai 180, dan kemudian energi maksimumnya itu adalah 6000. Kemudian contohnya adalah asetilen. Jadi senyawa-senyawa asetilen yang mengandung gugus-gugus acetylated itu lambda max yang bisa kita deteksi itu berada pada kisaran ini. Ya, kemudian gugus-gugus kromofor lain misalnya azo, aldehid, karboksil nitrit dan sebagainya itu dengan model struktur seperti ini, itu panjang gelombang maksimum yang bisa dia atau yang kita bisa deteksi itu berada pada kisaran ini, dan sampel senyawa-senyawa yang memiliki gugus tersebut seperti ini. Teman-teman bisa membaca sendiri. Ini hanya sekedar gambaran bahwa gugus kromofor itu sangat berpengaruh terhadap serapan cahaya atau serapan radiasi elektromagnetik. Kemudian lanjut lagi, kromofor gugus benzen. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi non benzen, sekarang kromofor gugus benzen juga dipengaruhi atau mempengaruhi panjang gelombang maksimum yang dapat dicapai ketika ada interaksi antara sampel dengan radiasi elektromagnetik. Nah, ada istilah batokromik dan hyperkromik, atau ada batokromik dan hyperkromik, ini sama ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Kalau batokromik itu adalah pergeseran panjang gelombang dari rendah menjadi tinggi panjang gelombangnya. Kemudian kalau hyperkromik, pergeseran panjang gelombang dari rendah dan juga menjadi tinggi. Nah, ini sama ya prinsipnya. Jadi ada pergeseran panjang gelombang. Kenapa dikatakan ada pergeseran? Karena terkait dengan gugus-gugus di dalam pada yang berada atau gugus-gugus yang ada pada sampel tersebut. Nah, efek batokromik maupun hyperkromik ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh gugus pada sampel, tetapi juga bisa disebabkan oleh adanya intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini adalah sampel yang tidak berwarna, kita buat dia menjadi berwarna agar untuk menggeser, tujuannya untuk menggeser panjang gelombang maksimum agar dia tidak terpengaruh oleh senyawa-senyawa lainnya yang memiliki panjang gelombang maksimum yang mirip, atau saling mendekati. Sehingga dalam praktikum atau dalam analisis, dalam eksperimen biasanya kita lakukan intervensi dengan menambahkan efek warna pada sampel sehingga menggeser panjang gelombang maksimum daripada sampel tersebut. Yang misalnya harusnya berada pada wilayah UV, kemudian dia dideteksi pada panjang gelombang visible.
Nah, itulah yang disebut dengan efek batokromik dan hyperkromik. Kemudian kita masuk ke auxokrom. Auxo. Ya, jadi untuk tadi ini ya, auxokrom itu memiliki gugus fungsi pasangan elektron bebas, misalnya saja OH, NH2, CH3, dan halogen-halogen yang tentunya memiliki pasangan elektron bebas yang valensinya itu tak berikatan dan tidak menyerap radiasi pada panjang gelombang di atas 200 nanometer. Nah, ini tadi ada pergeseran ya, ini yang lebih lengkapnya. Ada pergeseran batokromik atau redshift yang mana ada pergeseran ke energi yang lebih rendah atau energi yang lebih atau panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi shift to lower energy, jadi energi yang lebih rendah atau panjang gelombangnya lebih panjang ya. Jadi misalnya dari panjang gelombang 200 ke 250 misalnya. Kemudian ada yang disebut dengan hypsochromic, itu pergeseran kebalikan dari batokromik, pergeseran dari panjang gelombang yang lebih pendek. Jadi ini shorter wavelength. Nah, kemudian ada yang disebut dengan efek hyperkromik, intensitas yang tinggi. Jadi meningkatkan intensitas, kemudian ada yang disebut dengan hypochromic effect, menurunkan intensitas cahaya yang diserap. Itu maksudnya. Kemudian perubahan spektra UV vis. Nah, ini gambarannya. Change of the intensity and position of absorption maximum. Jadi kalau batokromik pergeseran ke panjang gelombang yang lebih panjang, kemudian hypsokromik pergeseran ke panjang gelombang yang lebih pendek. Kalau hyperkromik meningkatkan intensitas, kalau hypokromik menurunkan intensitas. Itu semua bisa kita intervensi dengan penambahan senyawa-senyawa tertentu di dalam suatu sampel, ataukah itu disebabkan oleh efek auxokrom pada sampel yang kita analisis. Next, pemilihan pelarut. Pelarut yang digunakan pada penelitian atau dalam analisis spektrofotometri itu misalnya harus dapat melarutkan sampel secara sempurna. Jadi sampel itu harus totally dissolve atau clearly homogen. Jadi secara clear, tidak ada endapan, tidak ada ini ya, tidak ada suspensi ataupun emulsi yang dihasilkan dari pelarut yang digunakan. Jadi dia betul-betul harus terlarut sempurna. Kemudian pelarut tersebut dapat mentransmisikan sinar pada daerah panjang gelombang yang diperiksa. Jadi pelarut tersebut tidak boleh dia menyerap cahaya. Karena kalau dia yang menyerap cahaya, maka serapan cahaya oleh sampel itu tidak maksimal karena ternyata yang menyerap cahaya tersebut adalah pelarutnya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan betul pelarut yang digunakan. Jadi ada 2 poin yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah pelarut tersebut melarutkan secara sempurna sampel yang kita akan analisis, dan yang kedua adalah pelarut tersebut dapat mentransmisikan sinar, tidak menyerap sinar pada panjang gelombang yang kita gunakan. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh pelarut yang biasa kita gunakan. Misalnya aseton. Jadi limit transparansinya atau batas yang dia tidak menyerap cahaya itu adalah pada 330 nanometer, pada panjang gelombang 330 nanometer. Kemudian ada benzen, itu batasnya itu 285, berarti kita bisa gunakan di bawah panjang gelombang 285. Kemudian ada karbon tetraklorida, ada karbon disulfida dan sebagainya. Ini adalah range limit transparansi. Artinya limit di mana dia tidak menyerap cahaya. Nah, ini hanyalah sebagai contoh. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika teman-teman ingin melakukan analisis terhadap suatu sampel, teman-teman harus paham betul pelarut apa yang cocok untuk melarutkan senyawa tersebut dan panjang gelombang berapa yang
akan kita gunakan untuk menganalisis sampel tersebut. Jangan menggunakan panjang gelombang yang melewati limit transparansi daripada pelarut yang akan digunakan. Next, ini juga adalah pelarut-pelarut. Ada etanol yang sering kita gunakan ya, etanol 95%. Limit transparansinya itu 205 nanometer, sehingga atau ada water, ada sampai 200 nanometer. Jadi di bawah panjang gelombang ini mereka bisa menyerap cahaya. Di atas panjang gelombang ini pelarut tersebut aman untuk kita gunakan. Ada metanol, limitnya atau batasnya 205, ada ethyl ether 205 juga sama, kemudian ada water, silen, dan sebagainya. Nah, tadi kita ada beberapa pelarut ya. Jadi perhatikan bahwa limit tersebut ada limit terendah, yang mana batas terendah daripada etanol dapat digunakan dengan menggunakan alat spektrofotometri. Misalnya saja ini etanol limitnya itu 205, sehingga senyawa-senyawa yang memiliki panjang gelombang di atas 205 itu sangat cocok untuk menggunakan etanol. Yang sering kita gunakan di lab itu adalah etanol ya, atau juga sering kita gunakan metanol untuk analisis karena dia bersifat kepolaran rendah yang tetap bisa melarutkan senyawa-senyawa yang high polarity maupun low polarity. Kemudian ada karakteristik bahan kuvet. Nah, ini jenis-jenis bahan atau unsur penyusun daripada kuvet yang digunakan. Kuvet itu adalah tempat sampel. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ternyata kuvet tersebut itu tersusun atau dibuat dari berbagai macam material. Ada kuvet yang terbuat dari metacrylate atau yang mana transmitan strength-nya atau kemampuannya untuk meneruskan cahaya itu berada pada 250 sampai 1100 nanometer. Jadi untuk sampel-sampel yang akan diukur pada range 250 sampai 1000 atau dia berawal dari range UV dan visible, itu sangat cocok menggunakan kuvet dengan bahan metacrylate ini. Nah, pertanyaannya, dari mana kita ketahui bahwa kuvet ini terbuat dari bahan material seperti ini? Maka kita bisa melihat pada deskripsi ketika kita membeli bahan kuvet tersebut, karena tentunya kita tidak bisa mendeteksi secara kasat mata ya. Kemudian ada synthetic fuse, ada UV grade fuse, ini semua ada range-nya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan selanjutnya sampai selesai. Intinya adalah memilih kuvet itu tergantung daripada sampel yang akan kita analisis. Ketika sampel kita berada pada range UV dan visible, artinya kita sering menggunakan kuvet tersebut untuk menganalisis kadar sampel-sampel yang pada range panjang gelombang UV maupun visible, maka pilihlah kuvet yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat mentransmisikan cahaya pada range panjang gelombang tersebut. Nah, yang paling sering kita gunakan di laboratorium itu adalah yang terbuat dari quartz. Jadi ini ada quartz dari panjang gelombang 190 sampai 2500 nanometer. Jadi itu sangat fleksibel untuk kita gunakan. Next. Nah, aspek kualitatif dan kuantitatif alat spektrofotometri UV-Vis. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa spektrofotometri UV visible itu dapat digunakan untuk analisis yang sifatnya kualitatif, yang artinya mendeteksi suatu sampel, dan juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, ini adalah the first purpose of using the spectrophotometry UV-Vis. It is the qualitative determination atau qualitative analysis. Nah, spektra UV visible secara tersendiri itu tidak dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif obat atau metabolitnya. Akan tetapi, jika
digabung dengan acara lain seperti IR, NMR, MS, maka dapat digunakan untuk maksud identifikasi analisis kualitatif suatu senyawa tersebut. Data yang diperoleh dari spektroskopi UV dan visible adalah panjang gelombang maksimal. Jadi dia hanya bisa menentukan panjang gelombang maksimal. Intensitas, efek pH, dan pelarut yang semuanya itu dapat diperbandingkan dengan data yang sudah dipublikasikan. Jadi, analisis kualitatif untuk alat spektrofotometri VIVIS itu pada dasarnya hanya untuk melihat lambda max daripada suatu sampel, yang mana dari lambda max itu kita bisa bandingkan dengan reference dari paper ataupun dari buku yang memang sudah divalidasi hasil-hasilnya, atau memang sudah jelas bahwa sampel tersebut memiliki panjang gelombang sekian misalnya. Jadi secara tersendiri untuk menentukan bahwa ini adalah obat ini, sampel yang diukur dengan menggunakan alat spektro kemudian langsung bisa menentukan ini adalah obat ini kandungannya misalnya, itu tidak bisa ya, karena dia harus digabung dengan alat-alat lain. Tapi kalau hanya untuk menentukan berapa panjang gelombang maksimumnya, nah itu bisa saja analisis kualitatif dengan menggunakan alat spektro dengan menggunakan dasar panjang gelombang maksimum. Untuk kuantitatif, nah itu berlaku hukum Lambert-Beetz di sini yang mana berarti bahwa jumlah konsentrasi sampel itu berbanding lurus dengan absorbansi. Jadi semakin pekat konsentrasinya maka semakin besar absorban daripada sampel tersebut. Ya, ini adalah gambarannya. Ketika sampel yang blank, artinya tidak ada analit di dalamnya, jumlah cahaya yang masuk sama dengan jumlah cahaya yang keluar, yang ditransmisikan. Sementara untuk sampel yang ini anggap ini kuvet yang berisi sampel, otomatis jumlah cahaya yang masuk tidak sebanding dengan jumlah cahaya yang keluar karena sebagian cahaya tersebut diserap oleh sampel. Nah, ini adalah hubungan antara transmittance dan absorbansi, di mana persen transmittance atau dikenal juga dengan persen T itu sama dengan jumlah cahaya yang keluar dibandingkan persen transmittance sama dengan transmittan dikali 100, di mana transmittan dan persen transmittance adalah dua parameter yang dapat di display atau ditunjukkan pada alat spektrofotometer. Jadi di alat itu kan ada yang akan keluar transmittan dan ada juga yang persen transmittar. Nah itu di semua alat spektro itu kita bisa lihat. Sementara untuk absorbans itu adalah parameter yang linear dengan konsentrasi, yang mana tadi saya sudah sebutkan bahwa dia berlaku hukum Lambert-Beer, yang mana absorban itu sama dengan minus log transmittan. Ya, karena dia kan absorban itu adalah jumlah cahaya yang diserap oleh sampel, sementara transmittan adalah jumlah cahaya yang diteruskan oleh sampel. Artinya cahaya tersebut tidak diserap oleh sampel. Sehingga persamaannya absorban sama dengan minus log transmittan. Nah ini tadi gambaran the fraction of light transmit is thus I per I atau I per I0. This fraction is defined as the transmittance. Artinya di sini ada ilustrasinya ya. The intensity of light that has passed through a blank solution is designated as I0. Jadi I0 itu adalah blanko. Jadi kalau kita mengukur sampel itu ada namanya blanko. Jadi jumlah cahaya yang diteruskan dari blanko itu sama dengan I0. Sementara jumlah cahaya jumlah cahaya yang dilewati oleh sampel itu sama dengan I. Sehingga dalam perhitungan transmittan sama dengan I per I0. I itu adalah jumlah cahaya yang diteruskan ketika kita ukur sampelnya. Jadi ketika cahaya melewati sampel, kemudian ada transmittan keluar, maka itu adalah I. Tetapi kalau blanko saja yang dilewati, maka itu sama dengan I0. Sehingga transmittan itu sama dengan I per I0. Nah, jadi jumlah cahaya yang diserap ketika ada sampel dan jumlah cahaya yang diteruskan ketika ada sampel dan dibagi jumlah cahaya yang diteruskan ketika tidak ada sampelnya atau menggunakan blanko saja. Itulah yang disebut dengan transmittan. Nah,
Bagaimana menghitung absorbannya? Maka minus log transmitan. Tetapi di dalam alat itu biasanya sudah lengkap. Artinya kita sudah bisa men-set alatnya memunculkan transmitan kah, memunculkan persen transmitan kah, memunculkan absorban. Depend on you. Nah, ini adalah contoh-contoh perhitungan. Simple saja, bahwa ketika transmitannya 0,374, maka langsung minus log T, absorbannya sekian. Oke ya. Ini contoh, teman-teman bisa baca sendiri, pelajari sendiri. Ini adalah hanyalah perkalian-perkalian silang. Ketika absorbannya diketahui, transmitan tidak diketahui, maka tinggal dia dihitung dikali silang saja, atau anti-log misalnya. Nah, hukum Lambert-Beer. Nah, tadi kita sudah singgung-singgung apa itu hukum Lambert-Beer. Hukum ini merupakan dasar analisis kuantitatif. Nah, yang tadi saya katakan bahwa absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Ketika konsentrasi tinggi, maka absorbansi pun akan tinggi. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika ada, saya sering memberikan contoh senter, anggaplah senter itu adalah sumber cahaya daripada alat spektro, kemudian kita senter air, gelas yang berisi air mineral, maka cahaya yang dikeluarkan oleh senter tersebut akan diteruskan saja oleh, ya, ketika kita senter gelas yang berisi air tersebut. Namun ketika gelas tersebut berisi kopi misalnya dan kemudian disenter, maka cahaya yang dilewati oleh sumber cahaya senter tersebut akan berbeda ketika berisi kopi ataupun hanya berisi air. Itu gambarannya ya. Sehingga besaran absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Next. Ini adalah hukum-hukum Lambert-Beer. Ada beberapa pembatasan, yaitu sinar yang digunakan itu dianggap monokromatis. Artinya sinar yang sifatnya single atau monokromatis. Kemudian penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang luas yang sama. Artinya kita menggunakan kuvet, kemudian senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap yang lain. Kemudian tidak terjadi peristiwa fluoresensi atau fosforisensi. Kemudian indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. Pada prinsipnya, ini tadi adalah batasan hukum Lambert-Beer itu bisa kita gunakan atau bisa berlaku. Ini adalah batasan-batasannya. Nah, kesimpulannya adalah ketika batasan ini terpenuhi, maka hukum Lambert-Beer berlaku di mana jumlah konsentrasi sampel itu berbanding lurus dengan absorbansi sampel tersebut. Ini adalah contoh-contoh perhitungan yang melibatkan hukum Lambert-Beer. Kemudian ada yang disebut dengan absorptivitas, itu tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi. Nah, ini ada perhitungan tersendiri untuk melihat absorptivitas, di mana satuan E itu ditentukan oleh satuan-satuan B dan C. Jika satuan C dengan molar M, maka absorptivitas itu disebut dengan absorptivitas molar. Nah, jadi perhatikan ya, jika satuan C atau konsentrasi ini dalam bentuk molar, maka absorptivitas juga disebut dengan absorptivitas molar yang disimbolkan dengan energi E seperti ini ya, dengan satuan molar atau molar pangkat minus 1 cm pangkat minus 1, atau liter per molar pangkat minus 1 dan cm, atau seper ya, liter per molar per centimeter pangkat per centimeter. Nah, itu sama saja. Kemudian jika concentration itu dinyatakan dengan persen berat per volume atau gram per 100 ml, maka absorptivitas itu dapat dituliskan dengan ini. I sama dengan seperti inilah ya tulisannya. I 1% dan 1 cm. Nah, ini adalah rumusnya untuk menghitung absorptivitas. Kemudian fungsi dari nilai absorptivitas itu apa gunanya kita hitung absorptivitasnya? Itu untuk mendesain prosedur dengan menggunakan UV visible,
Kemudian untuk menguji sensitivitas daripada suatu metode analisis. Nah, analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri itu bisa untuk analisis komponen tunggal, bisa juga untuk 2 komponen atau 3 komponen atau multi komponen. Nah, ini tadi sudah terkait dengan hukum Lambert-Beer. Jadi ini adalah gambaran teman-teman. Nah, untuk melakukan analisis suatu sampel itu biasanya kita membutuhkan yang namanya kurva baku. Kurva baku itu adalah senyawa pembanding yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian kita lakukan analisis panjang gelombang maksimum dan didapatkan seperti ini. Konsentrasi yang lebih rendah, ya intensitasnya pun agak pendek. Konsentrasi yang lebih tinggi, intensitasnya tinggi, dan selanjutnya semakin tinggi konsentrasi, intensitasnya semakin tinggi juga, absorbansinya juga semakin tinggi. Ini disebut absorban, dan ini adalah panjang gelombangnya. Kan anggaplah senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang sudah kita ketahui panjang gelombang maksimumnya, sehingga kita set pada range panjang gelombang yang sudah kita ketahui, dan didapatkanlah absorbansi seperti ini. Nah, di mana tingginya absorbansi itu dikaitkan dengan konsentrasi. Nah, ini gambar ini konsentrasi, ini adalah absorbansi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi absorbansi. Inilah yang disebut dengan garis linier, sejalan, ya. Kalau yang minggu lalu kita singgung sedikit, salah satu bagian daripada validasi metode itu salah satunya adalah linearitas. Linearitas itu adalah ketika konsentrasi meningkat, maka absorbansi pun akan meningkat. Oke, seperti ini ya, ini titik-titiknya. Ini adalah gambaran intensitas atau absorbansi sampel pada alat spektrofotometri. Nah, ini adalah perhitungan yang biasa kita gunakan, analisis komponen tunggal dengan perbandingan yang metode perbandingan absorbansi, di mana absorbansi sampel dibagi per absorbansi standar sama dengan konsentrasi sampel per konsentrasi standar. Kalau kita balik-balik, nah, konsentrasi sampel sama dengan absorbansi sampel per standar dikali konsentrasi standar. Ini teman-teman saya kira tidak bukanlah hal yang asing karena sering kita gunakan dalam perhitungan matematika, ya, perhitungan konsentrasi di laboratorium kimia atau laboratorium lain. Ini adalah contoh-contoh perhitungan absorptivitas. Teman-teman bisa coba di rumah untuk menilai berapa absorptivitas daripada furosemid. Ya, nanti ini butuh praktek ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri dan kemudian jika ada hal-hal yang tidak dimengerti kita bisa diskusikan. Untuk analisis 2 komponen, nah jadi ini gambarannya ya, didasarkan pada sifat aditif atau aditif hukum Lambert-Beer. Jadi ini panjang gelombangnya sangat berdekatan ya. Jadi ketika kita pisah, anggaplah ini adalah marker yang menggunakan komponen murni, komponen A panjang gelombang maksimum sekian, kemudian komponen B panjang gelombang maksimum sekian, dan ketika komponen A dan B ini berada dalam suatu sampel mixture, artinya misalnya sampel tanaman yang mengandung komponen A dan B, ekstrak misalnya, kemudian kita ukur pada alat spektro, maka lambda max yang muncul akan seperti ini, karena ada 2 senyawa yang saling memiliki panjang gelombang yang berdekatan. Nah, cara analisisnya seperti ini. Jadi ada perhitungannya lagi bagaimana melakukan analisis senyawa-senyawa yang 2 komponen. Nah, ini adalah contohnya, ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Teman-teman bisa menghitung berapa konsentrasi sampel tersebut dengan menggunakan persamaan ini. Absorban pada lambda max berapa, kemudian kita bisa menghitung dengan metode ini ya. Kemudian dan perhitungan ini juga bisa kita nah ini hanya salah satu teknik untuk menghitung, tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan teknik lain dengan menggunakan marker. Marker artinya kita sudah ketahui lambda max-nya, kita hitung, kita ukur,
kemudian kita dapatkan hasilnya. Ya, ini juga adalah overlapping spektrum. Nah, untuk menghitung sampel-sampel yang overlap seperti ini, kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, tetapi bisa juga kita intervensi dengan menggunakan atau menambahkan senyawa-senyawa tertentu yang bisa menggeser panjang gelombang maksimum sampel tersebut sehingga tidak overlap. Misalnya dengan memberikan efek batochromik ataupun hypsochromik pada suatu sampel dengan reaksi-reaksi tertentu. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis spektro? Yang pertama adalah pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV visible. Kemudian yang kedua adalah operating time, waktu operasional, kemudian pemilihan panjang gelombang, kemudian pembuatan kurva baku, kemudian pembacaan absorbansi sampel. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk melakukan intervensi pada sampel yang tidak berwarna menjadi berwarna. Kemudian ini operating time, waktu operasional, itu juga perlu diperhatikan dalam analisis. Kemudian pemilihan panjang gelombang, jadi kita running terlebih dahulu, sampel tersebut di running pada range misalnya panjang gelombang 200 sampai 400. Kalau misalnya kita sudah ketahui senyawa apa yang akan kita deteksi, maka kita running, kemudian akan diperoleh yang mana absorbansi yang paling tinggi, maka itu adalah yang disebut dengan panjang gelombang maksimum. Kemudian pembuatan kurva baku, nah ini perlu penjelasan lebih rinci. Bagaimana cara membuat kurva baku, apa itu kurva baku. Kurva baku itu sebenarnya adalah standar. Jadi misalnya dalam sampel ekstrak itu yang saya akan menganalisis berapa jumlah quercetin di dalamnya atau berapa flavonoid total di dalamnya, maka saya menggunakan standar misalnya quercetin yang sudah kemudian saya buat deret konsentrasi yang sudah diketahui berapa konsentrasinya, kemudian diukur panjang ya, panjang sebenarnya prosesnya. Ini perlu latihan ya, nanti kita ada sesi khusus untuk analisis kuantitatif dari awal sampai akhir diperoleh kadarnya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan spektroskopi untuk pertemuan pertama. Minggu depan kita lanjut lagi ke pertemuan kedua dengan materi tambahan terkait dengan spektrofotometri FIS. Nah, minggu depan kita akan melakukan perhitungan simulasi bagaimana melakukan analisis sampel dengan menggunakan spektrofotometri FIS dari awal sampai akhir, ya, supaya teman-teman juga bisa melakukan analisis secara mandiri, kemudian menghitungnya juga secara mandiri hingga kita mendapatkan suatu data atau hasil perhitungan yang dapat kita buat pembahasannya. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan satu paper atau nanti saya bagi papernya, silahkan teman-teman baca, kemudian kita diskusikan minggu depan atau di next pertemuan bagaimana cara melakukan analisis daripada sampel tersebut. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tentunya terima kasih atas keluangan waktunya ya, dan juga saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang salah kata atau hal-hal yang tidak sesuai. Itu murni dari kesalahan saya dan tetap perlu namanya evaluasi. Saya pun akan melakukan evaluasi terhadap apa yang saya sampaikan, dan jika ada hal-hal yang keliru itu bisa kita diskusikan dan komunikasikan kembali. Sebagai manusia biasa itu kita tidak luput dari yang namanya kesalahan ya, apakah yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi mohon maaf. Ya, demikian untuk penyampaian materi kuliah saya pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.